beriman, kita merasa dan meyakini bahawa sungguh hidup di dunia ini tidak kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan kepada kita pelajaran yang begitu berharga. Kurang apa hebat kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun, kurang apa kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Ternyata kekayaan, pangkat, jabatan tidak membuat seseorang kemudian kekal di atas muka bumi ini. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu tidak ada yang bekal terbaik kita kembali kepada Allah kecuali hanya ketakwaan kita. Maka mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengerjakan segala perintah-perintah Allah, dan pada saat yang bersamaan kita juga berupaya meninggalkan dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari ketika ada seorang wanita muslimah meninggal dunia, para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wanita yang meninggal ini adalah seorang muslimah yang rajin mengerjakan salat, puasa tidak tinggal, ibadah-ibadah yang lain semua kepada Allah baik semuanya. Tetapi pengakuan dari tetangganya, pengakuan dari orang-orang yang berada di sekitarnya, perempuan ini walaupun dia baik ibadahnya kepada Allah, rajin salat, puasa tak tinggal, tapi ucapannya, perbuatannya selalu menyakiti hati tetangganya." Maka mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "La khaira fiha wa hiya ahlin nar." Tidak ada kebaikan pada perempuan seperti itu dan dia adalah penghuni neraka. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Apa pelajaran yang kita ambil dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekalipun wanita ini adalah wanita yang rajin menjaga ibadah salatnya, tinggal puasa wajibnya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang beriman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mampu mengamankan orang lain yang ada di sekitarnya dari bahaya kejahatan lisan dan perbuatannya. Artinya, orang beriman itu adalah apabila dia berada di tengah-tengah orang lain, maka tidak ada orang yang tersakiti oleh lisannya, tidak ada orang yang tersakiti dan tersinggung oleh perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman, paten pun solatnya, rajin pun ngajinya, hebat pun ibadahnya, tapi kalau ucapannya selalu menyakiti orang lain, kalau perbuatannya selalu menyinggung dan merusak ketenangan di tengah-tengah orang lain, maka inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik. Kalau dia tidak sanggup berkata baik, maka lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa pula yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa pula yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jemaah yang dirahmati Allah, betapa luar biasanya ajaran Islam. Bagaimana keimanan kepada Allah, bagaimana keimanan kepada hari akhirat itu sangat kuat
kaitannya dengan bagaimana kita berbicara, sangat kuat kaitannya dengan bagaimana sikap kita terhadap tetangga, sangat kuat kaitannya bagaimana sikap kita ketika kita melayani dan menjamu tamu yang datang ke rumah kita. Begitu Islam mengajarkan kepada kita, yang sering kita sebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana kita berupaya menjaga hubungan kita baik dengan Allah, dan pada saat yang bersamaan kita juga jaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Pertama, Nabi ingatkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik dia diam. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan bahwa nanti di akhirat, kata Nabi SAW, yang paling banyak menyeret manusia ke dalam api neraka adalah al-fam wal farju, orang-orang yang tak bisa menahan cakapnya dan orang-orang yang tak bisa mengendalikan syahwatnya. Yang kedua, Nabi juga mengingatkan, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah kita memuliakan tetangga kita. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita masih aktif lagi STM, Serikat Tolong Menolong. Ada perwiritan, yang dengan perwiritan ini alhamdulillah, yang mungkin kita dengan kesibukan pekerjaan kita, dengan kesibukan usaha kita, dengan kesibukan macamlah dengan kehidupan dunia ini, jarang betul kita terkadang melihat tetangga kita. Bahkan dengan kehidupan di kota, bahkan dengan kehidupan yang semakin hari yang semakin maju ini, tidak sedikit orang-orang yang semakin hari terkadang sama tetangga pun tak sempat kenal, tak sempat bertegur sapa, bahkan apa yang terjadi dengan tetangganya pun mungkin dia tidak tahu. Tapi dengan adanya STM, perwiritan, pinomat kata orang Labuhan Batu, seminggu sekali kita bisa bersilaturahim, bertemu. Oleh karena itu, hak-hak bertetangga mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Betul, kita sedang menghidupkan karaoke di rumah kita dengan speaker kita. Betul bahwa kita mungkin sedang bikin acara di rumah kita, di halaman kita, tapi suaranya tentu sampai kepada tetangga kita. Betul bahwa jambu itu kita tanam di halaman rumah kita, tetapi kalau sampahnya kemudian setiap hari masuk ke halaman tetangga kita. Betul bahwa atap rumah kita memang pas-pas berada di batas tanah, tapi kalau air hujannya kemudian sampai ke tetangga kita, maka itu menjadi perhatian kita. Dan jangan sampai hal-hal terkecil itu kemudian merusak hak-hak bertetangga. Betul kita memelihara ayam di halaman rumah kita, tetapi terkadang ayam itu kemudian bertandang ke halaman rumah tetangga, kemudian buang kotoran di teras rumah orang, yang kemudian ini akan merusak nilai-nilai hak-hak bertetangga. Orang yang beriman semakin baik ibadahnya kepada Allah, sampai terkecil begitu pun ia akan perhatikan. Dan yang ketiga terakhir, Nabi ingatkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu jemaah yang dirahmati Allah adalah rezeki pada hakikatnya. Bersyukur kita kalau masih ada orang yang mau datang bertamu ke rumah kita. Ada orang yang mungkin rumahnya mewah, megah, kaya, tapi mungkin jarang sekali orang mau datang silaturahim ke rumah itu. Karena pagarnya besar, selalu terkunci, setiap saat disapu, dipel, segan orang masuk ke rumahnya. Akhirnya saudara-saudara yang datang dari kampung, kalau datang ke kota itu bukan datang ke rumah orang kaya saudaranya itu, tapi ke rumah saudaranya yang rumahnya mungkin lebih sederhana, yang hatinya lebih lapang menerima tamu ketimbang rumah yang besar, tempat tidur yang mewah. Karena itu jamaah dirahmati Allah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, orang yang semakin baik imannya kepada Allah, orang yang semakin baik imannya kepada hari akhirat, itu bukan hanya terbukti dengan patennya solatnya, patennya gajinya, patennya puasanya, tidak, tapi terbuktinya semakin baik iman kepada Allah dan hari akhirat adalah bagaimana dia menjaga cakapnya.
bagaimana dia menjaga perbuatannya tidak menyinggung orang lain, bagaimana dia bertetangga, dan bagaimana dia melayani tamunya. Semakin baik sikapnya, maka menunjukkan semakin baik pula imannya kepada Allah dan hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan inayah untuk menjadi orang-orang yang bisa menjaga lisan kita, orang-orang yang bisa memuliakan tetangga kita, dan menjadi orang-orang yang memuliakan tamu-tamu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.